Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak kelas 10 OTP pada pembelajaran administrasi umum hari ini. Semoga anak-anak hari ini semuanya dalam kondisi yang sehat sehingga diberikan kemudahan untuk bisa memahami materi yang akan kita pelajari hari ini. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang materi 3.2, yaitu menganalisis jabatan, tugas, dan uraian pekerjaan pada kegiatan administrasi. Nah, materi hari ini merupakan kompetensi dasar 3.2, yaitu menganalisis jabatan, tugas, dan uraian pekerjaan pada kegiatan administrasi. Kemudian diharapkan anak-anak juga nanti bisa membuat uraian tugas setiap tingkatan jabatan pada kegiatan administrasi. Nah, yang akan kita bahas di sini meliputi 3 pembahasan, yaitu jabatan pada kegiatan administrasi, kemudian analisis jabatan, serta uraian tugas. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang jabatan pada kegiatan administrasi. Nah, apa sih pengertian dari jabatan itu sendiri? Nah, jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai dalam rangka suatu satuan organisasi. Nah, setiap orang dalam organisasi itu pasti memiliki tugas dan perannya masing-masing. Tidak mungkin kalau seluruh orang dalam organisasi itu melakukan tugas dan pekerjaan yang sama. Nah, sekumpulan pekerjaan yang berisi tugas-tugas yang sama atau berhubungan satu dengan yang lain dan yang pelaksanaannya meminta kecakapan, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan disebut dengan jabatan. Nah, dalam organisasi biasanya terdapat jabatan dari yang tertinggi hingga yang paling rendah. Oke. Nah, selanjutnya adalah tingkat jabatan yang biasanya ada dalam suatu organisasi atau dalam suatu administrasi. Nah, yang pertama yaitu administrator atau kepala administrasi. Kepala administrasi ini merupakan orang yang menentukan tujuan dan kebijakan, memberikan garis-garis besar yang akan digunakan sebagai pedoman pokok dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan organisasi guna mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Nah, itu disebut dengan administrator atau kepala administrasi. Kemudian yang kedua ada manajer atau pimpinan pelaksana kerja. Manajer adalah orang-orang yang memimpin penyelenggaraan kerja, menggerakkan orang lain, mendayagunakan segala sumber daya seperti uang, mesin, alat-alat, dan sarana lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada staf atau pembantu ahli, yaitu orang yang karena keahlian dan kecakapannya serta kemampuannya dalam bidang-bidang tertentu, dia bertugas sebagai pemikir dan penasehat yang membantu administrator dan manajer dalam kegiatannya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Kemudian yang keempat ada worker, yaitu pegawai atau pekerja. Nah, worker atau pekerja yang secara langsung digerakkan oleh manajer untuk bertindak sebagai pelaksana yang akan menyelenggarakan pekerjaan, sehingga menghasilkan sesuatu yang diharapkan dalam usaha pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Nah, selain pembagian tingkatan jabatan administrasi seperti yang disebutkan ini, dapat pula tingkat jabatan administrasi ini disusun ke dalam 3 bentuk susunan piramida utama yang menunjukkan kategori tingkat jabatan. Nah, tingkat jabatan tersebut meliputi manajer administratif, manajer kantor, dan juga supervisor. Manajer administrasi ini merupakan orang yang menentukan konsep utama yang harus dilakukan sesuai visi dan misi perusahaan, serta memberikan garis besar pelaksanaan kegiatan kantor. Itu dilakukan oleh manajer administrasi. Nah, dalam susunan atau tingkatan piramida ini, manajer administrasi ini merupakan manajer yang letaknya di puncak, jadi di top manajemen.
Kemudian yang kedua yaitu manajer kantor. Dia letaknya di bawah manajer administrasi. Manajer kantor ini merupakan jabatan yang kedudukannya sebagai asisten bagi top manajer. Nah, misalnya dalam sebuah perusahaan, manajer kantor ini memiliki penamaan yang sama untuk setiap pejabat seperti manajer pemasaran, manajer keuangan, dan juga manajer SDM atau manajer sumber daya manusia. Kemudian yang terakhir ada supervisor. Supervisor merupakan jabatan dalam struktur organisasi yang mempunyai kuasa dan wewenang untuk mengeluarkan perintah kepada rekan kerja bawahannya di bawah arahan jabatan atasannya. Ini adalah supervisor. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua tentang analisis jabatan. Nah, pada penjelasan yang sebelumnya, kalian telah memahami tentang tingkatan jabatan dalam pekerjaan administrasi, yaitu ada tadi administrator atau kepala administrasi, kemudian ada manajer atau pimpinan pelaksana kerja, kemudian ada staf atau pembantu ahli, dan terakhir ada worker atau pegawai atau pekerja. Nah, selain itu tadi, berdasarkan susunan piramida untuk tingkat jabatan, jadi ada manajer administrasi, manajer kantor, dan juga supervisor. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang analisis jabatan. Setiap jabatan yang akan dijabat oleh orang-orang yang tepat sesuai dengan jabatan tersebut. Nah, untuk dapat menempatkan orang yang sesuai dengan jabatan tersebut, maka kita perlu menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan jabatan itu sendiri. Nah, penilaian dan penyusunan berbagai informasi secara sistematis yang berkaitan dengan jabatan disebut dengan analisis jabatan. Jadi analisis jabatan ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyelidiki fungsi, peranan, dan tanggung jawab suatu jabatan. Nah, melakukan analisis jabatan ini merupakan hal yang sangat penting dalam pencapaian tujuan organisasi. Kesalahan dalam analisis jabatan ini akan mengakibatkan kesalahan pula dalam penempatan personil dalam jabatan tersebut. Nah, hal ini tentu dapat mengakibatkan organisasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jadi untuk bisa meletakkan seseorang pegawai pada suatu jabatan tertentu itu harus punya kualifikasi. Nah, kita harus menempatkan orang yang tepat di jabatan yang tepat. Nah, kalau sampai kita misalkan memilih personil yang salah untuk menduduki suatu jabatan, maka otomatis personil tersebut tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan apa yang dituntut oleh jabatan tersebut. Nah, ini tentu akan merugikan perusahaan serta mengganggu jalannya organisasi atau perusahaan itu sendiri. Nah, analisis jabatan ini dilakukan meliputi yang pertama, apa sih yang dikerjakan di jabatan tersebut? Nah, itu harus diuraikan. Kemudian kualifikasi personil yang bagaimana untuk bisa mengerjakan ini. Kemudian pertanggungjawab pekerjaan serta syarat-syarat pekerjaan. Nah, sumber informasi dalam analisis jabatan. Untuk bisa mengumpulkan informasi berkaitan dengan analisis jabatan, kita bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama yaitu melalui pengamatan secara langsung pada pelaksanaan pekerjaan. Nah, kemudian yang kedua bisa melalui kuesioner, yaitu memberikan angket yang berisi pernyataan atau pertanyaan kepada para pemegang jabatan. Jadi para pemegang jabatan nanti mengisi kuesioner untuk memberikan informasi terkait dengan apa sih yang dia kerjakan, kemudian tanggung jawabnya apa, hasil pekerjaannya apa, dan juga syarat-syarat pekerjaan yang harus dimiliki untuk bisa mengerjakan pekerjaan itu apa saja. Nah, kemudian terakhir bisa melalui wawancara langsung kepada pegawai yang bersangkutan atau orang yang pernah melaksanakan pekerjaan tersebut. Nah, berikut ini adalah elemen analisis jabatan. Jadi, suatu analisis jabatan itu harus memuat dua elemen, yaitu uraian jabatan atau deskripsi jabatan, atau dalam bahasa Inggris namanya job description, dan juga spesifikasi jabatan atau job specification. Nah,
Uraian jabatan merupakan catatan yang disusun secara sistematis tentang tugas dan tanggung jawab suatu jabatan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Nah, job description ini meliputi nama jabatan, lokasi pekerjaan, ringkasan pekerjaan, informasi pelaporan, kondisi kerja, tugas yang harus dilakukan, mesin yang digunakan, serta risiko kerja. Kemudian ada spesifikasi jabatan atau job specification. Merupakan persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh orang untuk dapat menduduki jabatan tersebut, sehingga tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dapat dikerjakan dengan baik. Hal yang diuraikan dalam spesifikasi jabatan ini meliputi persyaratan pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja, kemudian ada persyaratan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan, kemudian persyaratan kesehatan, misalnya meliputi kesehatan fisik dan juga mental, serta persyaratan umur dan jenis kelamin. Nah, yang ketiga yaitu uraian tugas. Uraian tugas adalah paparan semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu. Oleh karena itu, uraian tugas atau pekerjaan harus dibuat dengan langkah atau cara yang tepat untuk menciptakan kelancaran dalam pelaksanaan tugas. Nah, uraian pekerjaan atau uraian tugas ini harus jelas dan persepsinya harus mudah dipahami dengan menguraikan hal-hal yang meliputi identifikasi pekerjaan atau jabatan, hubungan tugas dan wewenang atau tanggung jawab, standar wewenang dan pekerjaan, syarat kerja harus diuraikan dengan jelas, ringkasan pekerjaan atau jabatan, penjelasan tentang jabatan di bawah dan di atasnya. Nah, uraian tugas yang baik ini harus memenuhi 6 kualifikasi, yaitu sistematis, artinya memenuhi aturan bentuk, syarat-syarat tertentu, kemudian jelas, yakni harus dapat memberi isi dan maksud yang jelas dan dapat dipahami oleh pembacanya, ringkas, yakni perlu menggunakan kata-kata dan kalimat yang singkat dan benar, sehingga pembacanya tidak perlu waktu yang lama untuk memahaminya, tepat, yakni harus menyajikan uraian yang sesuai dan cocok seperti apa yang dimaksudkan oleh isi jabatan, taat asas, yakni kata-kata dan kalimat tersebut isinya menunjukkan maksud dan arah yang sama, akurat, yakni harus disusun secara teliti, tidak kurang dan tidak lebih. Oke, itu tadi materi yang telah kita pelajari tentang jabatan pada kegiatan administrasi, kemudian analisis jabatan, serta uraian tugas. Untuk kegiatan selanjutnya, anak-anak bisa menyimak informasi yang disajikan oleh guru melalui WA Group. Sekian materi pada hari ini, semoga anak-anak bisa memahami dengan baik materi pada kompetensi dasar ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.